Siap? Sudah? So, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah datang di kesempatan siang hari ini untuk mengikuti mata kuliah kesulitan belajar. Dan jangan lupa juga salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita selaku umatnya yang selalu memegang teguh pada dan syukur semoga pada hadirat. Marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini yang masih memberikan umat Islam dan bangsa. Sebelum mulai presentasinya, boleh dong kami memperkenalkan anggotanya satu-satu. Saya sendiri sebagai moderator Sandi Maulana Munir dan rekan saya Ahmad Maksudjati. Saya Lara Novia. Saya Nadia Sylvia Alfa. Izinkan kami untuk menyampaikan materi yang bertemakan disleksia pada anak sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, dari saja. Pada slide pertama ada pengertian disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang berkaitan dengan cara kerja otak atau bersifat neurobiologis, artinya otak anak merangsang bahasa tulis dengan cara yang berbeda. Disleksia ditandai dengan kesulitan mengenali kata, mengeja dan mengubah huruf menjadi bunyi, sehingga anak mengalami hambatan dengan membaca dan menulis. Disleksia bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, bukan karena motivasi belajar yang rendah, dan juga bukan akibat gangguan penglihatan atau pendengaran. Penyebab utama disleksia adalah perbedaan cara kerja otak dalam memproses bahasa tulis, sehingga anak memerlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada ciri dan karakter anak disleksia di sekolah dasar. Anak dengan gangguan disleksia di tingkat SD umumnya mengalami kesulitan fonologis, yaitu sulit membedakan dan mengingat bunyi dalam kata. Hal ini membuat anak sering salah membaca atau salah mengeja huruf, terutama huruf atau kata yang bunyinya mirip. Selain itu, kecepatan membaca anak cenderung lambat atau tidak lancar karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali huruf dan merangkainya menjadi kata. Akibatnya, pemahaman bacaan menjadi rendah meskipun tingkat kecerdasan anak sebenarnya normal. Anak lebih fokus pada proses membaca daripada memahami isi bacaannya. Karena sering mengalami kesulitan, anak juga cenderung menghindari kegiatan membaca dan menulis baik di kelas maupun di rumah karena dia merasa tidak percaya diri atau takut melakukan kesalahan. Nah, pada slide ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan disleksia pada anak. Faktor pertama biologis. Disleksia berkaitan dengan perbedaan cara kerja otak dan sering diturunkan secara genetik. Artinya, jika ada anggota keluarga yang mengalami disleksia, maka risiko anak untuk mengalaminya juga lebih besar. Selain itu, gangguan yang terjadi saat kehamilan atau proses kelahiran dapat memengaruhi perkembangan sistem saraf yang berperan dalam kemampuan membaca dan berbahasa. Yang kedua ada faktor kognitif.
faktor ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam memproses informasi. Anak disleksia umumnya mengalami kesulitan dalam kesadaran fonologis, yaitu kemampuan mengenali dan membedakan bunyi huruf dalam kata. Selain itu, keterbatasan memori verbal membuat anak sulit mengingat urutan huruf atau kata maupun instruksi, sehingga membaca dan mengeja menjadi tidak lancar. Faktor ketiga ada faktor psikososial. Faktor ini berkaitan dengan kondisi emosional dan lingkungan, stres, rasa rendah diri, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan sekolah dapat memperparah kesulitan belajar dialami anak disleksia. Jika anak sering merasa gagal, motivasi belajarnya akan menurun dan anak cenderung menghindari kegiatan membaca dan menulis. Oleh karena itu, disleksia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari faktor biologis, kognitif, dan psikososial yang saling berkaitan. Nah, pada slide ini dampak disleksia pada anak sekolah dasar yang mencakup aspek akademik, emosional, dan sosial. Yang pertama, dari aspek akademik, anak dengan disleksia sering tertinggal dalam pelajaran yang berbasis teks seperti membaca dan menulis. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami bacaan dan sering melakukan kesalahan, sehingga prestasi akademiknya terlihat rendah. Padahal tingkat kecerdasan anak sebenarnya itu normal. Yang kedua, dari aspek motivasi dan emosi, kesulitan belajar yang dialami secara terus-menerus dapat membuat anak merasa frustasi dan kehilangan rasa percaya diri. Anak disleksia sering menganggap dirinya kurang mampu atau merasa bodoh, yang akhirnya menurunkan motivasi belajar jika tidak mendapat dukungan yang tepat. Yang ketiga, dari aspek sosial, di lingkungan sekolah, anak disleksia cenderung menghindari kegiatan membaca keras atau berdiskusi di kelas. Hal ini disebabkan oleh karena rasa takut melakukan kesalahan atau mendapat penilaian negatif dari teman-temannya. Akibatnya partisipasi dan interaksi sosial anak menjadi terbatas. Oleh karena itu, dampak disleksia tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar, tetapi juga kondisi emosional dan sosial anak, sehingga diperlukan dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran untuk anak disleksia. Nah, apa sih itu strateginya? Yang pertama di sini ada strategi multisensori. Nah, apa sih yang disebut dengan multisensori ini? Yang itu adalah proses belajar yang melibatkan lebih dari satu indera pada anak, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan gerak tubuh. Hal ini itu dapat membantu anak agar lebih mudah memahami materinya. Nah, contohnya itu ketika anak belajar huruf A. Nah, guru ini tidak hanya menuliskan huruf A di papan tulis atau mungkin hanya menuliskannya di selembar kertas aja, tapi bisa juga dengan bantuan kayak permainan yang ada alfabet itu kan bentuknya itu bisa diraba ya. Itu juga merupakan salah satu cara biar anak lebih memahami huruf-huruf alfabet. Selain itu juga guru bisa mengajak anak melihat bentuknya, pengucapan bunyinya secara bersama-sama, lalu menuliskan huruf tersebut menggunakan jari. Misalnya kayak menulisnya di pasir atau mungkin dengan menggunakan media cat. Lalu di sini ada analisis tugas dan pengelompokan fleksibel. Nah, strategi berikut ini adalah analisis tugas dan pengelompokan yang fleksibel. Maksudnya itu tugas dan cara belajar anak tidak harus disamakan gitu dengan semua siswa, tapi bisa disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan anak. Contohnya, ketika anak diminta menjawab soal bacaan, si guru ini tuh tidak selalu menuntut anak untuk menuliskan jawaban secara panjang, tapi anak juga boleh menjawab secara lisan agar suasana belajar juga lebih efektif, tidak monoton, agar anak juga bisa belajar dengan variasi. Lalu yang ketiga ada dukungan guru dan juga orang tua.
perannya itu kedua-duanya peran ini itu sangat penting gitu dalam pembelajaran anak disleksia. Anak disleksia kan sering mengalami kegagalan dalam membaca ya, karena mereka itu mengalami kesulitan gitu dalam membedakan huruf, sehingga sering kebolak-balik gitu antara huruf-huruf yang sama. Dengan adanya dukungan dari orang tua dan juga guru bisa mempermudah gitu mereka dalam belajarnya. Lalu yang keempat ada penggunaan teknologi bantu. Nah, strategi ini itu digunakan untuk membantu anak disleksia dalam memahami teks tanpa harus selalu bergantung pada kemampuan membaca konvensional. Contohnya, anak menggunakan aplikasi membaca yang dilengkapi dengan suara, sehingga anak ini tuh bisa mendengarkan bacaan sambil melihat teksnya gitu. Jadi dia itu diarahkan nih, ini tuh huruf apa, selanjutnya ini huruf apa, biar gak kebalik-kebalik. Ya, di slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dapat dipahami bahwa anak dengan disleksia bukanlah anak yang kurang cerdas, melainkan anak ini memiliki cara belajar yang berbeda gitu. Bahkan banyak anak-anak yang mengalami gangguan disleksia, mereka itu adalah anak-anak yang jenius gitu ya. Kesulitan yang dialami anak disleksia dalam membaca dan juga menulis bukan karena kurangnya usaha, tapi karena mereka membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat dan terstruktur, seperti instruksi fonik secara eksplisit, metode multisensori, penyesuaian tugas, dukungan emosional, serta pemanfaatan teknologi bantu. Nah, dengan adanya dukungan dari guru, orang tua, dan juga lingkungan yang mendukung dan juga nyaman, pendidikan inklusif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara adil dan juga sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami bukan bagaimana membuat anak disleksia menjadi sama seperti yang lain, tetapi bagaimana kita menyesuaikan cara belajar agar potensi yang dimiliki anak itu dapat berkembang secara optimal. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dirasanya sudah cukup. Mungkin bisa langsung ditutup oleh moderator. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya kebenaran dan Allah dan kesalahan datang dari kelompok kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.